Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan dan juga diberikan keistiqomahan untuk meniti agama di muka bumi ini. Sebelum memulai kajian ini, saya akan membacakan sebuah hadis dari Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, yang memiliki beberapa lafaz. Di antara lafaznya yaitu adalah, kata Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi wala takun khamisan fatahlik. Kata beliau, di dalam kehidupan ini status manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah al-muta'allim, kun aliman. Yang pertama itu ada ulama. Statusnya adalah ulama. Kita berbicara masalah agama dan bukan berbicara masalah dunia. Status manusia yang pertama yang dalam lingkaran paling tengah yaitu adalah alim. Seorang yang memiliki perbendaharaan ilmu yang sangat luas, ulama. Siapa itu ulama? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulama yaitu adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ulama, orang yang berilmu adalah orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut yang di atas khauf. Khasyah di atas khauf. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ulama. Bagaimana dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia bisa takut kepada Allah dengan ilmunya. Ketika dia mempelajari tentang agama ini, tentang mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaraka, Allah melihatmu, dan Allah melihat seekor semut hitam yang berada di tengah malam yang gelap dan berada di dalam rumahnya. Allah tahu, Allah lihat. Itulah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama memiliki 2 unsur. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah ilmunya membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tujuannya apa? Semua. Kita belajar akidah, belajar fikih, belajar apapun itu ilmunya, tujuannya yaitu adalah membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berilmu tapi tidak memiliki rasa takut, itu bukan ulama. Ada yang orang memiliki rasa takut tapi tidak didasari ilmu. Ulama yaitu berilmu dan memiliki rasa takut. Kun aliman, kata Nabi SAW, jadilah orang yang berilmu. Yang kedua, au muta'alliman, kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu, minimal jadilah orang yang belajar ilmu. Muta'allim, au muta'alliman, mencatat, mendengarkan dan mengulang-ulang pelajarannya, menerapkan. Au muta'alliman. Dan kita semua berada di atas kewajiban belajar tentang agama kita. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang ketiga, au mustami'an. Kalau misalkan tidak bisa mencatat, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Mendengarkan ilmu tidak sama dengan orang yang mencatat. Orang yang mencatat akan lebih banyak faidahnya. Adapun orang yang mendengar mungkin faidahnya setingkat lebih bawah daripada orang yang mencatat. Yang keempat, kata beliau,
au muhibban lil ilmi. Kalau enggak bisa jadi ulama, enggak bisa jadi orang yang belajar, enggak bisa juga menjadi orang yang mendengarkan majelis ilmu, minimal menjadi orang yang mencintai ilmu. Mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang mengemban ilmu tersebut. Kalau ada orang belajar, jangan dicela. Kalau ada orang belajar, disupport, didukung. Jangan malah dicela ataupun diturunkan semangatnya. Au muhibban lil ilmi, atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Yang kelima, kata Nabi SAW, wala takun khamisan, dan janganlah menjadi orang yang kelima, fatahlik. Ketika engkau menjadi orang yang kelima, maka engkau akan celaka. Siapa yang kelima ini? Yaitu adalah orang-orang yang bukan ulama, bukan yang belajar, bukan yang mendengarkan ilmu, bukan pula orang yang mencintai ilmu, bahkan cenderung membenci kepada ilmu, dan orang-orang yang berbicara tidak di atas ilmu. Orang-orang yang kelima ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau dalam bahasa lainnya, orang yang bodoh. Orang yang bodoh tidak bisa mengetahui apapun dari ilmu. Bagaimana dia mau benar ibadahnya? Bagaimana dia bisa masuk surga sedangkan dia tidak belajar? Ini kata Nabi SAW, hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Maka janganlah kita keluar dari 4 ini. Minimal muhibban lil ilmi. Paling bawahnya, tangga paling bawah, yaitu adalah orang yang mencintai ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita fikih matan Abu Syuja karangan Al-Imam Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani rahimahullahu taala. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Fardu mandi wajib, ya. Fardu mandi junub. Di sini ada 2 pembahasannya. Yang pertama yang merah itu rukunnya, yang kedua yang kuning adalah sunnahnya. Beliau sebutkan di sini faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Pasal fardu wudu. Kalau bahasa lainnya adalah rukun wudu, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dengan kata fardu, ya. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Fardu wudu dan sunnahnya. Itu fardunya yang merah, yang kuning adalah sunnahnya. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Adapun fardunya mandi wajib itu ada 3. Kemarin yang pertama yaitu adalah niat. Yang kedua wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua menghilangkan benda najis apabila ada di badan. Dan sudah kita bahas juga kemarin macam-macam najis. Najis ada 2 macam. Najis aini yang ada bentuknya, kemudian ada najis hukmi yang sudah tidak ada bentuknya tapi belum pernah disucikan. Kemudian wa isalul ma'i ala jami'i sya'ri wal basyarah. Meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya ini rukunnya. Apabila 3 rukun ini terpenuhi ketika mandi wajib, maka mandi wajibnya sah. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menghilangkan kotoran yang ada di tubuh, benda najisnya, kemudian meratakan air dengan tubuh, ya. Contohnya, misalkan ada seorang laki-laki dalam keadaan junub. Dia berniat mandi, ya, kemudian di tubuhnya sudah tidak ada benda najis lagi, langsung setelah itu nyemplung, ya. Nyemplung ke air dan rata seluruh tubuhnya dengan air, terbasahi semua, maka ini sah. Ini sudah cukup sah untuk mandi wajibnya. Tapi kalau misalkan pengen sempurna dengan sunnah-sunnahnya, maka bisa dilihat dari sunnah-sunnahnya juga. Maka para ulama membagi mandi wajib itu menjadi 2. Ada mandi wajib yang sempurna dan ada mandi wajib yang cukup. Mandi wajib ada 2 macam. Yang sempurna dan ada yang cukup. Mandi junub ini ada 2 cara. Yang pertama, mandi junub sempurna namanya.
sempurna, atau bahasa Arabnya kamil, kamilun, sempurna. Dan ada mandi junub yang kedua, yaitu adalah mandi junub cukup. Cukup artinya sah, dia tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya. Cukup bahasa Arabnya mujzi, cukup. Yang beliau sebutkan di sini yaitu adalah mandi junub mujzi. Yang pertama apa rukunnya? Yang pertama niat. Niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis pada badan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak usah. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh. Sudah. Ini yang mujzi, cukup. Artinya kalau misalkan seseorang mandi dengan cara ini, mengerjakan rukun-rukunnya saja, ini fardu-fardunya, rukun-rukunnya, maka hukum mandi wajibnya adalah sah. Niat, kemudian kalau ada benda najis di tubuh, hilangkan sebentar, dicuci dengan air. Setelah itu langsung lompat ke air, atau ambil air langsung tumpahkan di kepala semua, di badan. Kemudian diratakan, harus rata. Ya, contoh gampangnya nyemplung ke air atau ke sungai. Nyemplung ke air, ya, atau ke sungai. Niat menghilangkan benda najis, ya, pada kemaluannya misalkan kalau masih ada. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Ini cara mandi wajib yang cukup, ya, cukup. Tidak ada sunnah-sunnahnya dikerjakan di situ. Adapun cara mandi wajib yang kedua, yaitu adalah cara mandi wajib yang sempurna. Sempurna itu kenapa dikatakan sempurna? Karena dia mengerjakan sunnah-sunnahnya, ya. Sunnah-sunnahnya dikerjakan sama dia. Kalau ini cuma rukunnya saja. Kalau ini sunnah-sunnahnya saja. Sunnah-sunnah dan rukunnya. Nah, sunnah-sunnah dan rukunnya. Yang pertama disebutkan di situ bismillah, basmalah. Ini sunnah. Yang kedua yang disebutkan juga berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi. Kalau misalkan saya tambahkan yang kedua, yaitu adalah mencuci dua tangan, kemudian wudu, dan sunnahnya, sunnah wudu dikerjakan juga, ya, kayak kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, ya, bersiwaknya dikerjakan semua, sunnah wudunya. Bismillah, mencuci kedua tangan, kemudian berwudu beserta sunnah-sunnahnya dikerjakan juga. Sebenarnya kalau misalkan dia mengerjakan sunnah-sunnahnya, ini termasuk juga sunnah wudu, ini sudah termasuk sunnah wudu, dan ini juga sudah termasuk sunnah wudu. Kemudian berwudu yang keempat yaitu adalah membasuh kemaluannya pakai tangan kiri yang nuang tangan kanan, ya. Faghassala farjahu, kata Nabi sallallahu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menggambarkan tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghassala farjahu, beliau mencuci kemaluannya. Kemudian yang kelima yaitu adalah memasukkan air ke kepala, pakai tangan, ya, di di urut-urut di kepala itu air, ya. Menyela rambut, dengan air. Kemudian yang keenam yaitu adalah membasuh
kepala, menyiram kepala 3 kali. Kemudian menggosok, menyiram bagian badan yang kanan 3 kali, yang ketujuh. Yang kedelapan bagian kiri 3 kali, ya. Pas menyiram itu disertai dengan menggosok badannya juga, ya, menggosok badannya, digosok biar air tersebut sampai, ya, sampai pada bagian-bagian yang sulit terjangkau oleh air. Kemudian yang kedelapan berkesinambungan, ya, terus menerus. Ini sunnah. Artinya berkesinambungan itu bukan perkara rukun. Kalau misalkan terputus sebentar itu tidak masalah. Kemudian mendahulukan yang kanan dulu. Yang dibasuh yang kanan dulu, seperti itu. Ini kalau misalkan kita ingin bermandi wajib dengan cara yang sempurna. Menyiram kepala sebanyak 3 kali, kemudian yang ketujuh menyiram kepala sebanyak 3 kali, kemudian menyiram badan yang kanan 3 kali, yang kedelapan kiri 3 kali, kemudian yang kesembilan kaki, menyiram kaki, faghasala rijlaihi, dan beliau juga mencuci kakinya. Kemudian yang ke-10 berkesinambungan. Yang ke-11 mendahulukan yang kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Beliau suka memulai sesuatu dari kanan. Dalam hal apa saja, yang kebaikan beliau mulai dari yang kanan. Jadi intinya mandi junub itu ada 2 cara. Cara yang pertama, cara yang cukup. Artinya kalau misalkan cara ini terpenuhi semua, sah. Yang pertama niat, kemudian membersihkan najis di badan, kemudian yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh dengan apapun caranya, ya, mau pakai keran, mau pakai selang, mau langsung nyemplung ke air, silahkan. Yang penting rukunnya terpenuhi. Itu cara yang cukup, ya, mujzi namanya. Maka sudah sah mandi wajibnya. Kalau misalkan kita pengen pakai cara yang sempurna, ya, ada waktu yang panjang gitu, pengen cara yang sempurna dan pengen dapat pahala yang lebih banyak, maka kerjakan sunnah-sunnahnya. Di antaranya itu adalah baca bismillah, ya, memulai segala sesuatu yang perkara tersebut baik dengan bismillah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, meniru akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlaknya Allah? Akhlaknya Allah Subhanahu wa taala memulai segala surahnya dengan bismillah kecuali surah Al-Bara'ah. Kemudian kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Segala perkara yang besar, perkara yang dianggap besar maslahatnya, penting, tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka hal tersebut terputus. Tapi masalahnya kalau khutbah Jumat itu tidak ada bismillah, tidak ada sunnahnya bismillah. Kemudian mencuci kedua tangannya, ya, tentunya niat harus terpenuhi rukunnya. Ini saya sebutkan sunnahnya. Kalau misalkan rukun harus terpenuhi, tentunya niat, ya, itu sudah masuk sini, harus masuk sini. Mencuci kedua tangannya, ya, yang kanan dulu, kemudian berwudu dan mengerjakan sunnah-sunnah wudu, istinsyak, kemudian istinsar, tamadmadah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian berwudu, ya, seperti wudu salat. Summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, kata Aisyah. Kemudian beliau berwudu seperti wudu beliau ingin salat. Kemudian setelah itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau membasuh kemaluannya dengan air, ya, digosok-gosok. Yang kanan nyiram, yang kiri basuh. Kemudian menyela rambutnya dengan air, ya. Beliau ambil air di tangan, ya, kemudian disela-sela bagian rambutnya, disela-sela sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai dan dirasa sudah basah rambutnya, disela-sela,
baru beliau menyiram tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali, dan setelah itu tubuh bagian kiri sebanyak 3 kali sambil diratakan. Kemudian setelah itu menyiram kedua kakinya, ya, faghassala rijlaihi, kata Aisyah. Kemudian beliau menyiram kedua kakinya. Setelah itu yang ke-10 berkesinambungan. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan mandi wajib. Di antaranya yang saya sebutkan, kalau misalkan seorang laki-laki dalam masih proses mandi wajib, kemudian dia kentut ataupun kencing ataupun mengerjakan pembatal wudu, maka ini adalah pembatal wudu, bukan pembatal mandi wajib. Bukan pembatal mandi wajib. Adapun yang mewajibkan mandi wajib yang kita sudah pelajari, salah satunya junub, kemudian ya berhubungan suami istri, kemudian meninggal dunia. Itu salah satu di antara yang mewajibkan mandi wajib. Adapun ketika kencing, maka tidak wajib mandi wajib, ya. Dan hal tersebut tidak membatalkan mandi wajibnya. Tapi kalau dia pengen sholat, maka dia harus mengulang wudunya, bukan mengulang mandi junubnya. Beliau sebutkan di sini wasunanuhu khamsatu asya'a. Adapun sunah-sunahnya ada 5 yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Itu kadar cukupnya. Kalau pengen sempurnanya baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah wal wudu qablahu, berwudu sebelum mandi, dan kerjakan sunah-sunah wudunya. Baik kumur-kumurnya, kemudian masukkan air ke hidungnya, kemudian membasuh kedua tangannya, kerjakan juga sunah-sunah wudunya, ya. Wa imrarul yadi 'alal jasad, kemudian menggosokkan tangan ke seluruh badan, ya. Tujuannya apa? Biar air itu merata seluruh tubuh. Karena rukunnya adalah ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Ketika ada bagian tertentu dari badan yang tidak terbasahi oleh air, maka tidak sah mandi wajibnya, tidak sah mandi junubnya. Misalkan bagian-bagian yang sulit terjangkau, ya, belahan-belahan ataupun lipatan-lipatan perut, ya, ataupun bagian di belakang, ya, telinga misalkan, ya, telinga bagian dalam tidak terjangkau sama air, maka tidak sah mandi junubnya. Kemudian wal muwalah berkesinambungan. Ini sama seperti berkesinambungannya pada perkara wudu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Baik, ini adalah pembahasan tentang mandi junub yang sempurna dan mandi junub yang cukup, ya, rukun dan sunah-sunahnya. Jadi kalau rukun itu harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan maka tidak sah. Adapun sunnah itu kalau tidak dikerjakan, ya sah mandi junubnya, tapi ya tidak dapat pahala sunnah saja. Kita lanjutkan pembahasannya. Setelah itu yaitu adalah mandi sunnah. Mandi sunnah. Ya, caranya sama seperti mandi junub. Kalau kemarin hal-hal yang mewajibkan mandi junub, sekarang adalah hal-hal yang mensunahkan untuk mandi junub. Kalau kemarin yang kita bahas adalah yang ini, nah, yang mewajibkan mandi junub, ya, ada 6, 3 laki-laki dan perempuan, dan 3 khusus perempuan. Ini yang wajib. Kemudian ini adalah, ya, hal-hal yang menganjurkan seseorang untuk mandi besar, mandi junub. Beliau sebutkan faslun fil iktisali al masnunah. Pembahasan kali ini yaitu adalah fasal mandi yang hukumnya adalah sunnah. Wal iktisalatu al masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Adapun mandi yang sunnah itu ada 17 mandi pada 17 kondisi, ya. Yang pertama yaitu adalah ghuslul jumu'ah. Ghuslul jumu'ah, mandi ketika di hari Jumat, itu nomor 1.
Mandi ketika di hari Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Walaupun di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala yaumal jum'ati summa raha fi saatil ula faka'annama qarraba badanatan." Barang siapa yang di hari Jumat dia mandi junub, mandi seperti mandi junub, mandi Jumat ya, mandi besar seperti mandi junub sifatnya. Kemudian datang di awal waktu, faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan pahalanya itu dia berkurban 1 ekor unta. Badanah, 1 ekor unta. Yang pertama yaitu adalah mandi di hari Jumat. Waktunya itu dimulai dari terbitnya fajar. Terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar itu waktu sholat subuh, waktu masuk sholat subuh. Ya, dari terbitnya fajar sampai imam salam. Waktu dimulainya setelah terbit fajar, kemudian waktu berakhirnya ketika imam salam. Artinya ketika imam sudah salam selesai Jumat, ya, selesai sholat Jumat, maka tidak ada lagi sunnahnya di situ mandi Jumat. Sunnahnya dimulai dari waktu terbit fajar sampai sebelum imam salam. Artinya apa? Kalau misalkan imam salam, berarti dia sudah tidak sempat ikut Jumatan. Ya, kalau misalkan sebelum salam, ya masih bisa ikut Jumatan. Itu waktunya, ya. Dalilnya kata Nabi SAW, "Idza jaa ahadukumul jum'atu falyaktasil." Idza jaa ahadakumul jum'atu falyaktasil. Kalau datang hari Jumat kepada kalian, maksudnya ketika hari Jumat, ya, sudah masuk hari Jumat, falyaktasil, maka hendaknya dia mandi seperti sifatnya mandi junub, ya, sama. Ini mandi yang sunnah yang pertama, ya, yaitu adalah mandi ketika hari Jumat. Dalilnya kata Nabi SAW, "Idza jaa ahadakum al-jum'atu falyaktasil." Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaktasil. Yang kedua yaitu adalah wal idain. 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hukum mandi di sini yaitu adalah sunnah, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalilnya disebutkan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu yaumal jum'ah, beliau mandi di hari Jumat, wa yaumal fitri, dan beliau mandi juga di hari raya Idul Fitri dan di hari raya Nahar, ya, hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga yaitu adalah beliau sebutkan di sini wal istisqa. Wal istisqa. Apa itu istisqa? Istisqa yaitu adalah salat meminta hujan, ya. Maka sebelum memulai salat minta hujan, hendaknya para jamaah untuk mandi terlebih dahulu, ya. Istisqa adalah salat minta hujan ketika terjadi kemarau dan air habis, ya. Air habis, kemarau panjang, maka dianjurkan dan disunahkan untuk salat istisqa. Masalah salat istisqa ini, jadi ada orang yang berbicara masalah salat istisqa. Kata mereka, imamnya salat istisqa, kemudian makmumnya salat istisqa semua. Satu kompleks salat istisqa. Kemudian nggak turun hujan, ya, nggak turun hujan. Maka ketika itu mereka selesai dari salat, mereka saling menyalahkan. Kayaknya imamnya banyak dosanya. Kemudian imamnya mengatakan kayaknya makmumnya banyak dosanya, ya, saling menyalahkan. Jadi sebenarnya salat istisqa itu faidahnya bukan cuma minta hujan saja. Yang pertama yaitu adalah sebagai bentuk introspeksi diri. Kenapa kok enggak turun hujan gitu? Setelah salat istisqa kok enggak turun hujan? Introspeksi diri. Yang pertama yaitu adalah apakah kita telah memenuhi syarat-syarat atau tata cara salat istisqa, ya. Kadang banyak tata caranya belum dipenuhi, banyak sekali. Ya, kemudian yang kedua, faidah dari salat istisqa yaitu adalah sebagai bentuk introspeksi diri. Dari introspeksi diri dalam masalah dosa. Kata Nabi SAW, "Wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram,
wa gudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, baju yang dia pakai juga haram, dihasilkan dari yang haram, dan dia hidup dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana cara kami mengabulkan doanya? Ini faedah kedua, introspeksi ilmu. Yang kedua adalah introspeksi diri terhadap dosa. Yang ketiga, salat istisqa itu bukan berarti harus turun hujan. Yang ketiga yaitu adalah mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wal istisqa, ketika salat istisqa maka dianjurkan pula untuk ya mandi, ya disunahkan untuk mandi seperti sifatnya mandi junub. Kemudian yang keempat yaitu adalah wal khusuf, salat gerhana bulan, maka disunahkan sebelum salat gerhana bulan untuk mandi ya besar dulu, ya disunahkan untuk mandi. Kemudian yang kelima yaitu adalah wal kusuf, gerhana matahari, ya gerhana matahari, maka disunahkan juga sebelum sholat gerhana matahari untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang keenam wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan jenazah. Ini sunnah bukan wajib. Adapun mayitnya adalah wajib, ya. Memandikan mayit adalah fardu kifayah. Adapun orang yang memandikan setelah itu dia mandi itu adalah sunnah. Ya, cara memandikan mayat sama seperti cara mandi junub, ya, baik yang mujzinya ataupun yang kamilnya. Wal ghuslu min ghusli al mayyit, dan mandi setelah memandikan mayat. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah wal kafiru idza aslama. Orang kafir apabila masuk Islam maka disunahkan dia mandi besar, ya, sunnah hukumnya bukan wajib. Kemudian yang kedelapan wal majnun, dan orang gila apabila dia sudah waras, kembali waras, maka dianjurkan, disunahkan bagi dia untuk mandi junub, ya, mandi besar. Yang kesembilan yaitu adalah setelah pingsan, wal mukma alaih, habis bangun dari pingsan, ya, pingsan misalkan sebentar aja pingsannya, misalkan 5 menit, maka setelah dia bangun siuman kembali dianjurkan untuk mandi junub setelah itu, ya, mandi besar, sunnah, disunahkan. Kemudian yang ke-10 yaitu adalah sebelum berihram, idza wal ghuslu indal ihram baik umrah ataupun haji. Di antara sunnah ihram yaitu adalah mandi sebelum memulai ihram, ya. Ihram yaitu adalah niyatud dukhul fin nusuk, sudah memulai untuk melaksanakan haji ataupun umrah, maka dianjurkan untuk mandi, ya, mandi besar sebelum memulai ihram, baik ihram untuk haji ataupun ihram untuk umrah. Kemudian yang ke-11 yaitu adalah memasuki kota Makkah, walid dukhulil Makkah. Ketika memasuki kota Makkah maka disunahkan juga untuk mandi besar, ya. Sebelum masuk kota Makkah maka dianjurkan untuk mandi besar. Ini bukan wajib. Kemudian walil wuqufi bi Arafah, wukuf di Arafah tanggal 9, al-hajju Arafah, ya, tanggal 9 wukuf di Arafah. Sebelum wukuf, ya, dianjurkan pula untuk mandi lagi, ya, disunahkan untuk mandi. Ini bagi orang-orang yang berhaji, ya. Kalau umrah nggak ada wukufnya. Kemudian walil mabit di Musdalifah, dan ketika menginap ketika ingin bermalam di Musdalifah, ya, ketika ingin bermalam di Musdalifah, ini juga bagi orang-orang yang berhaji. Wali ramyil jimar as-salas. Kemudian yang ke-13, yang ke-14 melempar jumrah. Sebelum melempar jumrah, ya, bagi orang-orang yang berhaji dianjurkan dan disunahkan pula untuk mandi terlebih dahulu. Walid tawaf, yang terakhir yaitu adalah tawaf. Tawaf ada 3, baik tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf ifadah ataupun tawaf al-wada. Maka sebelum tawaf dianjurkan pula untuk mandi terlebih dahulu. Ini adalah 17, ya, 17. Ini kayaknya salah tulis, ya. 17
Kapan seseorang disunahkan untuk mandi besar? Baik, ini dua pembahasan yang kita bahas pada malam ini. Yang pertama yaitu adalah tata cara mandi besar. Yang kedua yaitu adalah ya mandi yang disunahkan. Kapan mandi tersebut disunahkan bagi seorang muslim? Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diutarakan. Ini selesai materinya. Selanjutnya kita bahas yaitu adalah faslun fi mashil khuffain. Baik. Dalam sunnah-sunnah mandi ini ada sunnah wudu beserta sunnah-sunnahnya. Ya. Di nomor 9-nya ada membasuh kaki. Ini apakah bukan bagian daripada wudu itu sendiri? Ya, maksudnya tersendiri gitu kan? Oh iya ya. Bukan dari bagian wudu. Baik. Kalau disebutkan dalam hadisnya itu dia bagian yang terpisah. Bagian yang terpisah. Bagian yang terpisah. Setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Di akhir ya, di akhir paling ujung ya, paling ujung. Beda mencuci kaki ketika wudu itu adalah fardu wudu, sedangkan mencuci kaki ketika mandi besar itu adalah sunnah mandi. Hukumnya berbeda. Hukumnya adalah berbeda. Baik. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Berbeda. Beliau pertama bahas penggalan masalah wudu, kemudian setelah itu bahas masalah mencuci kemaluannya, kemudian menyela-nyela kepalanya. Pembahasannya berbeda-berbeda. Jadi mencuci kaki di wudu itu hukumnya adalah wajib wudu. Artinya kalau dia nggak mencuci kaki ketika itu nggak sah wudunya. Kemudian mencuci kaki ketika mandi itu hal yang berbeda dan dia termasuk sunnah ketika mandi. Baik, azan dulu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Kalau misalkan dalam keadaan junub, ya, pertanyaannya tadi, dalam keadaan junub, betulkah kita tidak diperbolehkan makan ataupun minum? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya, dalam keadaan junub dianjurkan berwudu dahulu sebelum makan ataupun minum. Dianjurkan berwudu terlebih dahulu sebelum makan ataupun minum. Jadi tidak diharamkan secara mutlak, tapi dianjurkan. Ya, dianjurkan. Di antaranya adalah ketika junub dianjurkan berwudu sebelum tidur. Ketika junub dianjurkan berwudu sebelum makan ataupun minum. Ketika junub dianjurkan berwudu sebelum sebelum berhubungan badan lagi. Bukan perkara wajib, bukan perkara wajib. Misalkan contohnya ya, seorang laki-laki puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, tapi dia junub sebelum makan sahur ya, junub sebelum makan sahur. Pertanyaannya, ketika dia ketika dia selesai makan sahur dan masuk waktu fajar, apakah sah puasanya? Puasanya tetap sah ya, puasanya tetap sah karena dia junub sebelum waktu fajar ya. Dan sebelum makan sahur dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Itu perkara sunnah, berwudu terlebih dahulu sebelum itu. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan? Bagus itu pertanyaannya. Jadi kalau ada yang bertanya itu jadi bisa dipaparkan. Baik, Pak. Oh iya. Kemaluan.
Iya, iya. Ibadah pandang kita seperti Oh. itu. Sebenarnya ini bisa sakit kalau terlalu sering-sering. Iya, iya. Nah, kata Nabi, fi kulli wa fi budi ahadikum shadaqah. Wa fi budi ahadikum shadaqah. Kalau kemaluan ya diletakkan pada yang halal maka itu sedekah. Siapa tahu masuk surga jalur ya hubungan suami istri. Nah, la tahqiranna saghiratan. Jangan meremehkan hal yang kecil itu ya. Makanya nikah itu perkara ibadah yang paling panjang. Wa fi budi ahadikum shadaqah. Pertanyaan pertama, beliau tanya tadi kan masalah di antara sunnah wudu sudah mandi wajib yaitu adalah mencuci kemaluan ya, mencuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan, jadi posisinya kapan mencuci kemaluan itu? Sebelum berwudu atau setelah berwudu. Sedangkan ketika sebelum berwudu, hal tersebut membatalkan wudu ya. Hal tersebut membatalkan wudu. Yang pertama jawabannya, adapun urutannya itu ya, urutannya mencuci kemaluan terlebih dahulu ya, kemudian setelah itu baru berwudu. Perkara batal ataupun tidak ya, perkara batal wudu ataupun tidak dengan memegang kemaluan, maka di sini ya bagian dari sunnah dari berwudu. Artinya ketika dia mandi junub, sudah mulai prosesi mandi junub, dia sudah mulai berwudu lagi. Boleh nggak sholat setelah itu? Boleh. Boleh baca Quran? Boleh. Karena walaupun yang batal, yang kecil batal, wudu batal, itu tohara sugro, tohara kecil batal ya. Setelah itu masuk ke toharah kubro ya, mandi besar adalah toharah kubro. Artinya ya kalau misalkan sudah mandi besar nggak perlu lagi berwudu. Setelah batal ya berwudu, kemudian di sini kan urutannya cuci kemaluan dulu baru ya berwudu. Saya lupa tulis. Disebutkan di sini seperti itu. Saya lupa tulis. Afwan, saya lupa tulis itu. Nah, disebutkan di situ ya, mencuci kemaluan dulu baru berwudu ya. Mencuci kemaluan dulu baru berwudu. Kalau misalkan berwudu dulu baru mencuci kemaluan, ya sama aja sebenarnya, hasilnya sama aja. Kalau setelah selesai dari mandi, ya tetap suci dalam keadaan berwudu juga ya. Tapi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini, beliau mencuci kemaluan dulu baru berwudu ya. Kalau pengen saya bacakan ya. Idza tasala minal janabah yabda'u fayaksilu yadayhi. Ketika beliau mulai mandi junub, kata Aisyah, mencuci kedua tangannya. Kemudian summa yabrugu bi yaminihi ala shimalihi fayaksilu farjahu. Kemudian menumpahkan air dengan tangan kanan dan mencuci dengan tangan kiri kemaluannya. Summa yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Dan beliau berwudu dengan wudunya salat. Summa ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu fi usuli ra'sihi. Kemudian ambil air dan masukkan ke sela-sela rambutnya ya. Fa in ya hatta idza ra'a an qad istabra'a. Kemudian ketika sudah mulai terasa basah, baru hafana ala ra'sihi salasa marrat, salasa hafanatin. Beliau menyiramkan 3 gayung air ke bagian kepala, kemudian summa afadha ala sa'iri jasadihi, dan menumpahkan air ke seluruh tubuhnya. Kanan dulu misalkan, baru kiri ya. Summa ghassala rijlaihi ya, summa ghassala rijlaihi. Itu yang terakhir. Hadis riwayat Al-Imam Al-Khamsah, Bukhari, Muslim diantaranya. Baik, ada lagi? Yang kedua apa? Lupa saya. Ya. Iya. Ya, ada setelah misalkan seseorang ya, suami dan istri berhubungan badan, setelah itu junub ya. Ketika ingin lanjut ke ronde yang kedua misalkan, dia dianjurkan untuk berwudu, bukan diwajibkan untuk mandi. Dianjurkan untuk berwudu. Dianjurkan untuk berwudu, bukan diwajibkan untuk mandi. Kapan mandi wajib itu harus segera dikerjakan? Ketika sudah mau masuk waktu sholat ya, ketika sudah mau mulai ibadah. Misalkan habis hubungan badan pengen baca Quran, ya setelah itu langsung mandi ya. Itu namanya wajib ya, ketika ada hal yang pengen dikerjakan. Kalau misalkan masih panjang waktunya ya, masih bisa 1, 2 atau 3 ya, silakan. Wa fi kulli bud'i ahadikum shadaqah. Ya, wa fi kulli bud'i ahadikum shadaqah. Baik.
Jadi tidak diwajibkan langsung mandi junub. Kapan diwajibkan? Ketika sudah mau mulai sholat, mau masuk sholat gitu. Itu baru wajib. Nah, sama juga kalau belajar kayak fikih haji, ya kapan wajib belajar fikih haji? Ketika dia sudah mau berhaji, mau umrah gitu. Itu ada pembahasan sendiri di situ. Ada lagi pertanyaannya? Nggak perlu diselai. Langsung aja. Ini gundul habis tahlul ke Pak? Habis umroh lagi? Umroh lagi. Masya Allah. Gundul yang berpahala itu. Baik. Baik. Kalau mau mandi tapi dekat betul dengan waktu puasa. Mau mandi? Ini sahur terus sebelum mandi tuh. Tapi puasa sudah masuk, Pak. Sahur sebelum? Ya, masih junub gitu. Masih junub mau sahur? Ya, masih junub. Mau mandi tapi nggak sempat sahur. Mau mandi nggak sempat sahur? Puasa dulu baru mandi, ya begitu. Nggak masalah. Iya begitu. Jadi yang penting junubnya sebelum masuk waktu fajar. Tapi ketika habis waktu fajar, habis sahur, sudah azan mulai lagi, ya nggak bisa. Ya. Kalau misalkan sebelum sahur dia junub, saya bilang sebelum sahur dia junub, kemudian dia wudu, dia makan sahur. Setelah itu sebelum mulai sholat dia mandi junub dulu. Sebelum mulai sholat subuh dia mandi junub, ya. Atau misalkan ketiduran setelah itu, makan sahur ketiduran, bangunnya jam 7, ya mandi junub dulu baru qodok sholatnya, begitu saat subuhnya. Baik, ada lagi terakhir tuh. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.